Abang gak percaya Doi the Doorman itu baik. Halo guys, Arlias di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai trailer terbaru Poppy Playtime chapter keempat. Dalam trailer ini, kita mendapatkan banyak sekali secret dan informasi yang bisa dibahas sebelum gamenya rilis di tanggal 30. Dalam trailer ini kita melihat banyak clue mengenai seperti apakah chapter keempat itu. Yang pertama adalah kita akan berhadapan langsung dengan Yarnabi dan juga Dr. Harley Sawyer. Yarnabi ternyata memiliki ukuran yang lebih besar dari yang abang duga. Namun di beberapa scene dia terlihat kecil. Mungkin ini karena sedikit perbedaan perspektif. Di sisi lain, kita bisa melihat Harley Sawyer terbangun dari tidurnya dan kita melihat tubuh asli Harley yang tampak cukup besar dan sangat misterius. Di dekatnya ada minion yang terbuat dari besi dan kepala monitor yang bisa dikendalikan oleh Harley Sawyer. Sepertinya mekanik gamenya mirip dengan Glamrock Endoskeleton, di mana dia tidak akan bergerak ketika kita melihat ke arahnya, namun akan bergerak saat kita tidak melihat mereka. Nah, dalam trailer ini, kita juga bisa melihat jika Poppy berkata di bawah sini, tidak seperti yang ada di atas. Di bawah sini adalah Hell. Kita sempat melihat Kissy kembali. Jadi Kissy guys, tidak mati. Namun tampaknya, kita bisa melihat dia terlihat terluka sangat parah. Di belakang kepalanya berdarah dan pada tubuhnya ada strap atau bandage sebab dia sepertinya tercakar oleh sesuatu, namun berhasil selamat. Dia masih akan membantu kita di chapter 4 ini guys. Namun abang punya teori jika wajah dari Kissy Missy juga terluka sangat parah, karena dalam trailer ini kita sama sekali tidak diperlihatkan wajah Kissy Missy. Kasus ini mirip seperti ketika Stillwell tidak ingin memperlihatkan kepada kita kepala Glamrock Freddy. Di kasus ini abang yakin jika Mob Entertainment tidak ingin memperlihatkan wajah Kissy Missy karena ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik wajahnya. Kemudian kita juga mendengar Dr. Sawyer berkata jika dia ingin bermain-main dengan kita. Jadi sebenarnya kita dianggap sebagai tikus percobaan saja oleh Dr. Harley Sawyer dan bukan ancaman besar untuk dirinya. Yang paling mengejutkan menurut abang adalah ditunjukkannya mayat dari para karyawan yang bekerja di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan karena pada chapter 1 sampai chapter 3 kita tidak pernah melihat tubuh dari korban The Hour of Joy. Sementara di bawah tanah ini, kita melihat banyak sekali mayat. Dari sini kita tahu jika chapter 4 akan penuh dengan lore dan juga konsepnya akan menjadi semakin dark. Kita juga sempat melihat ada musuh baru, yaitu Nightmare Critters dan juga Mini Haggis yang bisa kita tangkal menggunakan grab pack berwarna orange. Nah, pada salah satu scene juga, kita melihat grab pack ungu yang kelihatannya entah rusak atau bisa dialiri oleh listrik. Tentunya ini mungkin merupakan mekanik game baru yang dipersiapkan oleh Mob Games. Oli juga kembali sebab di sana ada voice line-nya dan dia berteriak seperti ini. Kemudian kita masih akan bertemu dengan Red Smoke yang menjadi substance paling ditakuti di dalam Playtime Co. Serta ada hal baru yang unik, yaitu Blue Gas atau Blue Smoke, sebuah asap berwarna biru. Apakah mungkin Blue Smoke ini penangkal dari Red Smoke? Ataukah Blue Smoke ini malah memberikan efek yang lebih parah dari Red Smoke itu sendiri? Pastinya kita akan tahu di chapter 4 nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu karakter baru bernama Doi the Doorman. Dia adalah salah satu sosok yang terbuat dari clay berwarna-warni
seperti yang sering dimainkan oleh anak-anak kecil. Di awal trailer terdengar sedikit suara iklan dari Doi ini. Kemudian sifat tubuhnya itu bisa masuk melalui celah-celah, mirip seperti slime. Kemampuannya sangat unik, berbeda dari semua eksperimen yang kita temui. Namun dugaan abang, otak atau bagian tubuh utamanya yang mengendalikan eksperimen ini itu berada pada topinya. Di akhir, dia juga bisa berbicara, yang artinya dia merupakan bigger bodies eksperimen yang pintar, berbeda dengan Yarnabi. Bahkan dia menyuruh kita untuk ikut dengan nada yang bersahabat. Tapi guys, semua ini masih belum cukup meyakinkan abang jika dia adalah teman kita. Memang pada Steam page dikatakan jika kita akan mendapatkan teman baru atau ally. Tapi bukan berarti dia adalah karakter yang baik sepenuhnya. Mungkinkah Doi adalah musuh yang bakal berpura-pura sebagai teman? Sebab pada salah satu voice line Poppy di trailer ini, dia berteriak seperti ini. Apakah nanti kita akan terjebak oleh tipuan dari Doi the Doorman dan malah mengkhianati Poppy? Mungkin saja ini terjadi guys. Abang berkata hal ini bukan tanpa clue. Jadi ada beberapa hal aneh yang abang rasa di dalam karakter Doi the Doorman ini. Nah, kebiasaan dari Mob Entertainment guys adalah menunjukkan villain utamanya pada trailer terakhir sebelum perilisan game, seperti Mami Longleg dan juga Catnap. Tapi aneh jika sekarang Doi ditunjukkan sebagai teman atau ally. Kemudian keanehan selanjutnya adalah alarm merah yang terus-menerus berbunyi ketika karakter yang satu ini mendekati kita. Ini artinya sistem keamanan di sana mengidentifikasi Doi sebagai makhluk yang berbahaya, karena alarm ini mirip seperti yang ada pada The Hour of Joy dan juga pada salah satu flashback player saat menghirup red smoke. Ini artinya Doi bisa jadi makhluk yang sangat amat berbahaya. Kemudian bukti selanjutnya yang memperkuat teori abang adalah ternyata Mob Entertainment mengganti thumbnail mereka. Sekarang thumbnailnya terlihat seperti ini. Memang tidak terlalu menunjukkan apa-apa selain wajah Doi yang terlihat sedikit jahat. Nah kemarin guys, thumbnailnya itu diganti. Tidak seperti yang sekarang kita lihat. Dan thumbnail yang kemarin itu memperlihatkan poster seperti ini. Doi itu terlihat memakan para villain sebelumnya dan memasukkan mereka ke dalam tubuhnya. Di situ ada villain sebelumnya yaitu Catnap, Mami, dan Hagi. Bukankah thumbnail ini merupakan pertanda jika Doi adalah villain keempat? Sebab sesuai dari urutan thumbnail yang lama ini, Hagi yang pertama, kemudian Kissy, Catnap, dan terakhir adalah Doi. Kemudian yang paling terakhir, bukti yang menguatkan mengapa Doi mungkin saja jahat adalah gambar di tembok ini. Safe Haven. Terlihat tangan Doi the Doorman melindungi para critters dan juga beberapa boneka lainnya. Dari gambarnya, sepertinya dia melindungi mainan-mainan ini dari red smoke. Dan mungkin Doi ada hubungannya dengan blue smoke, karena warna biru dalam gambar ini bisa menangkal warna merah yang merepresentasikan red smoke. Di sana juga terlihat gambar Poppy yang dicoret merah dan tulisan She Left Us. Ini artinya Poppy bisa jadi dibenci oleh para critters ataupun Doi the Doorman. Namun di satu sisi guys, kita bisa melihat ekspresi para critters itu murung. Padahal semua critters harusnya memiliki ekspresi tersenyum. Mungkin mereka ketakutan oleh red smoke-nya, atau mungkin yang mereka takutkan bukanlah red smoke-nya, melainkan sosok yang mereka kira pelindung, yaitu Doi the Doorman. Namun semua ini hanya teori abang guys. Gimana menurut kalian?
Apakah kalian bisa percaya sepenuhnya pada karakter baru yang ditunjukkan bersahabat ini? Ataukah kalian merasa ada yang aneh dengan karakter Doi the Doorman? Namun apapun jawabannya, abang merasa jika chapter keempat akan menjadi chapter dengan story terbaik dibanding chapter sebelumnya. Banyak sekali hal yang bakal terungkap di dalam chapter ini, dan tentunya lore mengenai perusahaan Playtime Co. akan semakin kita kenali. Abang tentunya akan bermain game ini ketika game ini rilis, dan setelah itu akan membahasnya hingga tuntas. So stay tune terus buat kalian yang tertarik dengan video teori Bang Arlies. Oke guys, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Untuk yang baru menemukan channel ini, abang ucapkan selamat datang. Kalian sangat welcome di dalam channel ini. Stay tune terus, sampai jumpa di video abang selanjutnya. Thank you and have fun.